Alhamdulillah. Baik, baik Bapak Ibu, saudara semuanya. Alhamdulillah sudah bergabung bersama dengan kita. Beliau adalah Mas Muhammad Syauqi Syahid. Sedikit kami bacakan untuk CV-nya. Jadi beliau ini masih mahasiswa tingkat akhir dari Al-Azhar Mesir. Insya Allah di jurusan sejarah ya Mas ya. Dan juga beliau ini merupakan founder Zamalek Institute. Nah, bersama dengan beliau, nanti kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana eh, kajian Sirah edisi spesial Ramadan ini. Mungkin langsung saja kepada Mas Syauqi Syahid. Nah, kami persilahkan. Monggo, Mas. Oke, mungkin saya izin share screen dulu ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, baik. Eh, oh, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Eh, Sangat bahagia sekali ya, eh, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah semuanya kita dapat dipertemukan pada bulan Ramadan ini yang dipertemukan pada bulan Ramadan ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa, Bapak Ibu. Para sahabat itu, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, setiap memasuki bulan Rajab, itu mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Pasti pasti mereka semua itu akan berdoa seperti itu, seperti diajarkan oleh Rasulullah. Dan para sahabat ini ya, setiap setiap akan beranjak dari bulan Ramadan itu, setiap Lebaran itu semakin dekat, itu beda sama kita Bapak Ibu. Kan kita waktu sudah mau Lebaran itu malah pada senang ya, sudah tidak harus puasa lagi, sudah tidak harus lapar dan haus lagi, sudah tidak harus bangun jam 3 lagi untuk menyiapkan sahur dan bisa makan sepuasnya gitu. Nah, tapi berbeda dengan para sahabat. Karena apa? Karena mereka tahu bagaimana keutamaannya bulan Ramadan ini. Oke, sebentar, ini saya cas dulu laptopnya. Oke, baik. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, mungkin nanti saya mohon maaf sedikit gitu, karena di sini udaranya sedang dingin-dinginnya gitu, sedang musim dingin di sini. Jadinya eh, mohon maaf gitu, kalau mungkin nanti agak ada gagap sedikit. Karena biasanya kalau agak dingin gitu, agak ngegigil gitu. Oke, baik. Tapi nanti jika ada yang apa kurang dapat didengar gitu, mungkin bisa disampaikan saja gitu, biar saya ulang kembali. Oke, kajian surah Ramadan bersama Wakaf Mulia. Hmm, Sebelum kita nanti masuk ke pembahasan sirahnya itu sendiri, mungkin di sini di pertemuan pertama ini, yang insya Allah nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Untuk bulan Ramadan ini sendiri, nanti bakal ada sekitar 8, insya Allah, pada Senin dan Kamis.
pada waktu yang sama, pada jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Nah, insya Allah kita akan bahas sirah Nabi alaihi salatu wassalam dari sejak maulidnya, sejak kelahiran beliau sampai wafat beliau. Dan menurut penyelenggara gitu, menurut panitia dari Wakaf Mulia Institutnya, katanya bakal ada kajian lanjutan lagi gitu. Jadi nanti bakal dilanjutkan lagi dengan sejarah para para khulafa ar-rasyidin gitu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Oke, pada pertemuan pertama ini ya, insya Allah saya akan membahas tentang pembukaan dulu gitu. Karena ada hal-hal yang kita nggak boleh nggak tahu sebelum kita masuk ke pembahasan sirah. Apa aja itu? Nah, ini kita simak di pembahasan kali ini ya. Baik. Nah, pertama, Bapak Ibu, apa itu apa itu sirah nabawiyah? Nah, kita biasanya di Azhar ya di sini itu ada namanya Al-Mabadi Al-Ashrah atau bahasa Indonesianya adalah 10 prinsip sebuah ilmu. Di semua fan ilmu, semua cabang keilmuan itu ada 10 prinsip yang harus diketahui seorang santri sebelum belajar. Dan pertama itu ya di salah satunya itu adalah al-haddu atau bisa kita sebut sebagai definisi atau maksud atau pengertian. Nah, dalam segi pengertian ya, itu ada pengertian secara bahasa dan juga pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa adalah yang dimaksud itu pengertian atau arti dari kata tersebut sesuai kamus gitu. Kayak misalnya, ya nanti misalnya ada yang dari sirah ini. Jadi di kamus artinya apa, lalu istilah artinya apa. Nah, yang dimaksud dengan istilah itu adalah arti kata tadi, arti nama ilmu tadi sesuai para pakarnya. Dan arti istilah ini ya itu bisa berbeda tergantung dengan ilmu cabang ilmunya gitu. Kayak seperti misalnya nanti ada kata wajib gitu. Kata wajib dalam ilmu fikih, dalam menurut ulama fikih, menurut para fuqaha, artinya adalah yang harus dilakukan. Kalau perintah yang harus dilakukan. Kalau ditinggalkan berdosa, kalau dilakukan dapat pahala. Nah, sedangkan wajib di ilmu lain lagi itu beda lagi gitu. Baik. Secara bahasa, sirah nabawiyah adalah asiroh itu adalah sebuah bentuk isi masdar yang berasal dari kata saro yasiru sirotan. Dan maknanya apa? Maknanya adalah as-sunnah atau at-tariqah. Itu adalah jalan. Artinya secara bahasa asiro jalan. Jadi mungkin kalau asiro nabawiyah berarti secara harfiahnya adalah artinya jalannya Nabi gitu. Nah, namun secara istilah apa yang dimaksud dengan cabang ilmu ini adalah sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir pada tahun gajah sampai wafatnya hingga pada eh, tahun 11 Hijriah. Dalam pembahasan Sirah Nabawiyah ini ya, dalam keilmuan Islam, itu ada dua penyebutan, Bapak Ibu semua. Satunya adalah Sirah, satunya lagi adalah Maghazi. Nah, Sirah ini dan dua kata ini bisa artinya sama, bisa juga artinya beda. Nah, kalau artinya sama, ya tadi apa kisah hidup Nabi dari beliau awal hidup hingga akhir hidupnya. Nah, kalau artinya beda, Sirah itu berarti kisah hidup beliau semasa beliau hidup, tapi sebelum beliau diutus menjadi menjadi nabi gitu. Jadi dari tahun pertama kehidupan beliau sampai tahun ke-40 kehidupan beliau sebelum diutus menjadi rasul. Nah, sedangkan Maghazi adalah kisah hidup Nabi setelah beliau diutus sebagai nabi alaihi salatu wassalam. Nah,
ini agar kalau kita nanti ingin mendalami lagi gitu dan dihadapkan dengan istilah ini itu tidak bingung lagi gitu. Nah, lalu makanah atau kedudukan kedudukan ilmu sirah ini, Bapak Ibu, dalam keilmuan Arab dan Islam itu penting banget, terutama dalam keilmuan Arab. Karena sebelum kedatangan Islam, orang Arab itu mereka tidak punya konsep yang dinamakan dengan sejarah. Mereka tidak kenal dengan ilmu sejarah sama sekali. Mereka hanya apa menyebut-nyebut tentang misalnya eh, bapak mereka pernah kayak gini, eh, leluhur mereka pernah kayak gini dan lain-lain gitu. Dan juga perang-perang yang mereka laluin gitu. Tapi untuk sejarah yang disusun sedemikian rupa seperti zaman sekarang itu belum ada. Nah, sampai apa? Sampai kedatangan Islam. Nah, sejarah itu ya, Bapak Ibu semua, itu adalah memori umat manusia atau memori sebuah bangsa. Dan seseorang itu, manusia, tanpa memorinya, tanpa ingatannya, itu seperti bukan dirinya. Jadi, bisa dibilang sejarah sebuah bangsa adalah jati diri dari bangsa itu sendiri. Nah, bangsa Arab waktu itu, yang mereka itu mayoritas sudah masuk Islam, itu jati diri mereka adalah orang muslimin gitu. Nah, maka dari itu, saat ingin mereka butuh sesuatu untuk mereka ingat agar mereka tidak lupa diri. Lewat apa? Ya lewat sosok yang sangat mereka banggakan waktu itu. Itu siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya apa ilmu sejarah di kalangan Arab itu tidak bakal ada kalau sirah ini tidak ditulis. Dan sirah itu perlu kita ketahui ini karena di luar sana itu bakal banyak itu syubhat-syubhat atau tuduhan-tuduhan yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam ya. Itu kalau sirah ini atau kisah Nabi ini itu ditulis jauh setelah kehidupan beliau gitu. Atau bisa dibilang bahkan eh, s- 1,5 abad setelahnya gitu. Nah, padahal enggak, Bapak Ibu. Dan dengan tuduhan mereka tadi, mereka sampai ke kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW ini tidak ada, hanya sebuah tokoh fiksi yang diada-adakan oleh kaum muslimin gitu untuk mendukung klaim agama mereka. Nah, tapi tidak ya Ibu-ibu, Bapak Ibu semua. Sirah Nabawiyah itu sudah dicatat sejak sedikit setelah wafat beliau gitu. Dan itu ulama sirah yang paling terkenal setelah kehidupan beliau adalah siapa? Adalah Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Al-Awwam, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh eh, Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu setelahnya juga ada Az-Zuhri, yang beliau ini diminta oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik untuk menulis sirah untuknya dalam proses menyuratnya gitu. Lalu digabungkan akhirnya menjadi buku, walaupun kitab itu tidak sampai kepada kita sekarang. Nah, lalu baru pada eh, zaman Imam Muhammad Ibnu Ishaq, itu pertama kali buku Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah itu benar-benar ditulis gitu. Benar-benar dalam bentuk buku. Ini pada tahun 100, abad kedua Hijriah. Nah, dan walaupun buku beliau itu tidak secara full kembali kepada kita, nggak secara full sampai kepada kita, tapi Ibnu Hisham itu telah banyak menukil dari beliau. Ibnu Hisham, beliau adalah salah satu sejarawan Muslim dari abad ketiga Hijriah. Nah, dari situlah kita mendapatkan karya Ibnu Ishaq itu. Dan juga di selain itu,
walaupun bukan khusus untuk sirah, tapi sudah ada ratusan Eh, ribu gitu, ratusan ribu hadis yang itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ke sahabat, ke tabi'in, sampai ke para ulama hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan itu semuanya dengan rantai riwayat atau kita sebut sebagai sanad yang sambung menyambung gitu. Dan jika hadis itu sahih atau hasan, itu bisa dipastikan bahwa para perawi, para periwayat itu mereka bisa dipercaya ucapannya gitu. Jadi bisa bisa kita katakan dengan jelas bahwa tuduhan-tuduhan, syubhat-syubhat orang-orang yang menafikan keberadaan Nabi Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tuduhan yang batil. Baik. Nah, lalu selanjutnya apa pentingnya gitu? Apa pentingnya Sirah Nabawiyah? Kenapa kita harus belajar Sirah Nabawiyah? Kenapa kita harus mengetahui bagaimana dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup? Nah, yang pertama ya, Bapak Ibu sekalian, jelas adalah agar kita bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua lini kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Di dalam diri Rasulullah itu Allah sudah memberikan adanya uswah hasanah atau teladan yang baik gitu untuk semua kaum muslimin. Nah, maka dari itu dengan mempraktekkan muatan firman Allah tadi, ya kita dengan apa? Dengan belajar sirah nabawiyah. Nah, kenapa semua lini kehidupan? Coba misalnya ya, kita belajar hadis, kita belajar ini, belajar itu. Nah, biasanya kebanyakan itu yang diajarkan itu adalah dalam masalah-masalah peribadatan atau masalah-masalah akidah atau masalah-masalah akhlak. Nah, sedangkan masalah-masalah lain seperti masalah politik, masalah perang, masalah diplomasi, masalah mengatur kenegaraan itu kurang dibahas. Nah, maka dari itu di Sirah Nabawiyah inilah kita belajar hal-hal tadi. Gitu. Nah, maka dari itu Sirah Nabawiyah ini sangat relevan untuk dipelajari oleh semua kalangan, oleh seorang thalibul ilmi tentu saja, oleh seorang politisi, oleh seorang ekonom, oleh seorang ya pokoknya semua orang dari semua lini kehidupan itu harus belajar Sirah Nabawiyah. Nah, lalu yang alasan kedua adalah contoh praktek Islam di dunia nyata. Kita di masjid-masjid, di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis taklim, itu kita sering gitu, belajar atau mendengar tentang ajaran Islam. Tapi tidak selalu di kehidupan nyata kita itu kita melihat Islam dalam prakteknya gitu. Apalagi pada zaman sekarang gitu kan, yang sudah akhir zaman. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui bagaimana wujud Islam itu kalau dipraktekkan pada dunia dunia nyata gitu? Apakah seperti kata orang orang-orang kafir di luar sana gitu? Kalau ajaran Islam ini cuma bisa di atas kertas, cuma utopis, mustahil buat dilaksanakan. Nah, bantahan atas itu semua adalah Sirah Nabawiyah ini. Dalam Sirah Nabawiyah ini, Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, bagaimana dulu Rasulullah hidup, bagaimana dulu akhlak beliau, bagaimana dulu beliau bermuamalah, bagaimana dulu beliau berinteraksi dengan orang lain atau dengan masalah apapun. Sayyidah Aisyah pun jawab,
Kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau, tingkah laku beliau, perilaku beliau itu semuanya adalah Quran, adalah ejawantah dari Al-Quran itu sendiri. Gitu. Bahkan Allah gitu, Allah Ta'ala itu juga berfirman, wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Allah beri, yang apa, yang Rasulullah SAW itu beri, itu ya ambil. Tapi yang ia larang itu jangan. Gitu. Dan hal-hal ini ya Rasulullah lakukan gitu. Dari segi akhlak misalnya, dari segi akhlak ya kita bisa sudah pernah ada sering dengar semua gitu bagaimana beliau menyayangi yang muda dan juga tetap menghormati yang tua gitu. Ya pokoknya semuanya disayang dan lain-lain. Bahkan beliau itu juga ya pokoknya pokoknya beliau inilah bahkan beliau waktu perang Khandaq itu beliau memberi contoh bagaimana seorang pemimpin yang baik itu memberi arahan gitu. Waktu perang Khandaq ketika Madinah itu hampir dikepung oleh 10.000 pasukan kaum musyrikin dari berbagai kabilah. Rasulullah SAW itu mengikuti saran Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk membangun parit, untuk menggali parit di sekeliling Madinah. Nah, Rasulullah SAW setelah menyetujui itu tidak hanya menyuruh para sahabatnya untuk menggali parit, tapi yang Rasulullah sendiri yang turun menggali berkotor-kotoran di di antara debu, mencangkul, mengeluarkan tanahnya dan lain-lain. Bahkan ketika para sahabat itu kesusahan untuk menghancurkan sebuah batu di parit itu, ya mereka minta tolong ke siapa? Mereka minta tolong ke Rasul. Dan juga ketika para sahabat itu kelaparan karena dikepung, kekurangan makanan, Rasulullah juga sama. Rasulullah juga ikut mengikat batu di perutnya gitu karena untuk menahan lapar. Jadi adalah praktek sebuah akhlak Islam di dunia nyata. Begitu juga adalah praktek Islam dalam pemerintahan. Bagaimana Rasul adil dalam mengadili semua orang kriminal. Bagaimana Rasul berdiplomasi, yaitu mencari yang paling maslahat untuk umat. Terus juga bagaimana Rasul itu berinteraksi, berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim yang eh, apa, yang senegara. Seperti waktu itu bagaimana beliau apa menyusun piagam Madinah di antara beliau dan juga unsur-unsur masyarakat yang ada di Madinah waktu itu. Yang termasuk di dalamnya adalah para kaum Yahudi. Nah, beliau tidak serta-merta langsung mengusir atau apa gitu, atau mempersekusi, tapi beliau tetap memberikan mereka haknya, memberikan hak dan kewajibannya. Kalau mereka bermasalah, baru itu mereka dihukum. Gitu. Karena khuluquhul Quran, praktek Islam di dunia nyata. Nah, juga eh, alasan selanjutnya kenapa kita harus belajar surah Nabawiyah itu agar apa? Agar cinta kita logis, Bapak Ibu. Selama ini dari kita kecil, dari kita dulu di TPA, kita di SD, pelajaran PAI, SMP, SMA, sampai bahkan kuliah, bahkan sampai sekarang gitu, kita selalu dengar gitu bahwa kita harus mencintai Nabi. Kita harus mencintai Nabi lebih dari anak kita, lebih dari bapak kita, lebih dari diri kita sendiri. Nah, tapi apakah kita sudah benar-benar cinta gitu? Karena yang namanya cinta ya, Bapak Ibu, itu emosi. Cinta itu adalah perasaan. Cinta itu bukan kayak makan gitu. Makan kan itu adalah perbuatan gitu. Kalau kita mau ke makan ya makan aja gitu. Nah, sedangkan cinta ini perasaan. Cinta ini nggak bisa dipaksa.
nggak bisa dikendalikan gitu. Nah, cinta dia muncul dari mana? Ada pepatah yang bilang kalau apa? Tak kenal maka tak sayang. Karena apa? Karena cinta itu muncul dari memori yang baik. Cinta atau perasaan yang lain gitu. Itu semuanya muncul dari memori. Entah itu memori buruk atau memori baik. Memori buruk menghasilkan rasa benci, memori baik menghasilkan rasa cinta. Seperti misalnya kita cinta kepada bapak kita karena beliau beliau sudah apa menafkahi kita dari kecil. Beliau mengantar kita ke sekolah, beliau mengajari kita cara untuk bertahan hidup. Lalu juga kita cinta kepada ibu kita. Kenapa? Karena beliau sudah merawat kita sejak kecil, memasakkan kita, sop kesukaan kita, dan lain-lain gitu. Nah, jika sewaktu-waktu kita, nauzubillah min dzalik, sewaktu-waktu terkena musibah amnesia gitu, mungkin gegar otak lalu lupa ingatan sama sekali, itu hilang memori ini. Ya kita melihat sesosok bapak tadi atau sesosok ibu tadi, ya kita nggak bakal ingat apa-apa gitu. Beliau-beliau ini yang sebelumnya sudah kita cintai sepenuh hati itu hanya seperti bapak-bapak atau ibu-ibu random biasa gitu. Kalau apa? Kalau kita tidak punya memori akan seseorang itu. Nah, maka dari itu apa? Kita tumbuhkan rasa cinta itu dengan apa? Dengan kita mengenal beliau. Dan Sayyidina Umar itu pernah berkata kepada eh, Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih saya cintai ketimbang kamu setelah diri saya sendiri. Jadi setelah diri beliau sendiri, itu nggak ada orang yang lebih dicintai daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah mendengar itu, Nabi Muhammad bilang, jadikan aku lebih eh, jadikan aku lebih kamu cintai dari dirimu sendiri. Akhirnya Sina Umar pun mengiyakan, iya Rasul, iya ya Rasulullah, kamu lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Nah, kenapa kok bisa nih Sayyidina Umar dengan cepatnya, dengan tiba-tibanya gitu, cuma beliau Rasulullah ucapkan kayak gitu, beliau mengiyakan, beliau mencintai benar-benar mencintai Rasulullah ketimbang dirinya sendiri. Karena apa? Karena ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya sudah bersama dengan Rasulullah dari lama, dari bahkan dari sebelum hijrah. Beliau sudah membersamai Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berperilaku, bagaimana Rasulullah itu adalah utusan Allah, bagaimana ini, bagaimana itu. Beliau kenal semuanya. Maka dari itu beliau bisa dengan gagahnya bilang berikrar kalau ya Rasulullah, kamu lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Gitu. Jadi untuk apa? Untuk tadi seperti Pak Buya Yahya ya, itu beliau pernah berkata ibu-ibu, kalau cinta itu harus logis, harus ada landasannya gitu. Kita nggak bisa bener cinta tiba-tiba cinta atau kita bilang cinta buta gitu lah. Nah, cinta buta ini atau cinta yang atau cinta taklid lah bahasanya. Taklid, taklid itu apa? Taklid itu hanya ikut-ikutan. Misalnya Ustadz kita bilang ini ya kita ikutin aja gitu, tanpa tahu dalilnya, tanpa tahu apa-apa. Nah, kalau ya cinta yang kayak gini itu ikut naik turun bersamaan dengan naik turunnya iman. Kalau iman kita lagi naik, ya kita mungkin cinta, benar-benar cinta. Tapi kalau lagi turun, cinta kita bakal berkurang. Nah, tapi kalau kita sudah punya memori tadi, gitu, memori baik akan Nabi ini, ya naik turunnya cinta tadi itu bisa diminimalisir lagi, gitu, setidaknya. Nah, setelah itu ya, Bapak Ibu, setelah kita tahu kenapa kita harus belajar Sirah Nabawiyah ini, nah, lalu kita harus tahu dulu nih, siapa karakter, siapa tokoh yang akan kita pelajari waktu ini sekarang ini. Mungkin pertama dari jabatan beliau dulu.
Jabatan beliau sebagai apa? Sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Nah, siapa itu Rasul? Saya mengutip dari kitab Hidayatul Murid fi Syarhi Jauharat Tauhid karya Imam Ibrahim Al-Laqani. Nah, beliau berkata, Ar-Rasul itu dengan dia kata ini dengan wazan faul. Nah, jadi di dalam apa bahasa Arab itu ada banyak wazan. Wazan itu apa? Wazan itu bentuk bentuk kata gitu, bentuk susunan kata. Ya, misalnya ada wazan fa'ala, ada wazan yaf'ulu dan lain-lain gitu. Nah, ini dari wazan faul. Fa itu huruf pertamanya, ain itu huruf kedua dan lam huruf ketiga. Nah, beliau kata Rasul ini dia berasal dari wazan faul, Rasul, faul. Nah, gitu ya. Nah, kata kata Rasul ini dia berasal dari kata risalah, bisa dengan kata al istirsal yang bermakna terus menerus atau datang lalu datang lalu datang lagi, atau juga bisa dengan makna risalah. Risalah itu apa? Artinya adalah as-safaroh, yaitu apa? Itu utusan atau duta besar. Nah, secara bahasa itu. Nah, lalu dengan secara istilah ini apa? Apa yang dimaksud oleh para ulama akidah tentang Rasul ini? Kalau mereka berkata apa? Mengucapkan Rasul. Nah, apa yang mereka maksud? Nah, secara akidah, secara istilah, Rasul itu adalah seorang laki-laki merdeka, laki-laki merdeka, balik, berakal, yang Allah utus menjadi penyambung antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya yang terkena taklif. Taklif itu apa? Taklif itu beban, beban untuk melaksanakan perintah maupun larangan Allah. Seperti kalau dalam konteks ini adalah manusia dan jin. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa mereka menjadi penyambung? Untuk menyampaikan apa-apa yang ingin Allah sampaikan dari hukum-hukum, perintah, larangan, dan lain-lain gitu. Dan juga ini sebagai apa? Sebagai dari Allah gitu untuk manusia, untuk membantu manusia, membantu para jin yang akalnya itu eh, penuh dengan kekurangan, yang tidak bisa tahu dengan dirinya sendiri apa-apa yang maslahat untuk dunianya, apa-apa yang maslahat untuk akhiratnya. Nah, gitu. Nah, lalu ini juga penting ya, Bapak Ibu, yaitu apakah Allah itu wajib mengirim para rasul ini, para nabi atau rasul ini? Coba dari Bapak Ibu, apa ada yang bisa mau menjawab? Apakah para apakah Allah ini wajib gitu untuk mengirimkan para nabi dan rasul? Coba Mbak Nimah, apa jawabannya, Mbak? Kurang tahu. Belum Oke, ngerti. baik. Nah, nah sebelum sebelum itu ya, yang saya maksud wajib ini adalah apa harus atau pasti gitu. Dan wajibnya dimaksud adalah wajib apa ya? Ya wajib akli, wajib akli. Wajib akli itu apa? Wajib itu hal yang harus terjadi secara akal. Setelah penalaran akal, hal ini harus terjadi gitu. Nah, apakah Allah wajib mengutus untuk mengutus para rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, Imam Ibrahim Al-Laqani dalam dalam apa kitabnya Jauharatut Tauhid, beliau berkata, "Wa minhu irsalu jami'ar rusli fala wujuba bal bimahaddil fadli." Nah, pengutusan Allah akan seluruh para nabi, seluruh para rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai
Nabi Muhammad SAW itu apa? Fala wujuba. Itu tidak wajib kepada Allah. Fala wujuba. Bal bimahaddil fadli. Tapi apa? Itu ya fadl atau keinginannya Allah aja gitu. Itu adalah rahmat Allah bagi umat manusia aja gitu. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Saya tidak kami tidak mengutus kamu itu kecuali sebagai apa? Sebagai rahmat untuk semesta alam gitu. Jadi itu semuanya adalah rahmat Allah untuk semesta alam. Agar apa? Agar mereka bisa mendapatkan jalan yang lurus kepada Allah. Karena apa? Karena otak manusia, akal manusia itu jauh dari kata cukup untuk bisa tahu hal-hal yang goib, hal-hal apa, dan hal-hal lain itu. Agar bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, walaupun begitu, tapi iman kita terhadap mereka itu wajib secara syariat dan juga eh, sesuai apa? Sesuai nas, sesuai riwayat para nabi ini semuanya ada gitu. Para nabi dan rasul dan kita wajib mengimaninya. Nah, lalu setelah kita tahu nih, apa yang dimaksud dengan rasul atau nabi. Nah, lalu selanjutnya adalah sifat wajib para rasul. Sifat wajib pada rasul ini kenapa penting banget nih? Penting banget buat kita-kita yang mau belajar sirah. Kenapa penting banget? Karena apa? Nah, Imam Al-Laqani ya, itu dalam kitab yang sama tadi, kitab Hidayatul Murid, itu beliau berkata bahwa siapapun yang tidak mengerti, ini saya secara makna saja ya, secara makna, bukan secara teksnya. Siapapun yang belum tahu sifat-sifat sifat-sifat yang wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat jais para rasul, itu nggak boleh apa? Eh, nggak boleh, ini bahasa kasarnya deket-deket sama memberi fatwa, deket-deket ke meneliti riwayat-riwayat hadis, nggak boleh deket-deket ke belajar kisah para nabi gitu. Kenapa? Karena takutnya orang-orang yang belum tahu ini malah ketika menemukan sesuatu dalam sirah mereka gitu atau menemukan sesuatu dalam hadis nabi ini malah mengiranya mengira sebuah keutamaan menjadi sebuah kekurangan gitu. Dan ini suatu hal yang salah banget gitu. Maka dari itu kita wajib banget sebelum belajar sirah, sebelum belajar hadis itu tahu apa sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul, yang mustahil dimiliki para rasul, yang jais atau boleh dimiliki para rasul. Dan tadi kembali lagi, sifat yang dimaksud wajib di sini bukan wajib secara fikih, tapi apa? Wajib secara akal, wajib secara logika. Harus ada gitu. Harus ada setelah penalaran logika, setelah penalaran logika para ulama itu pasti ada di Rasul gitu. Kalau tidak ada, bukan kalau tidak ada, pasti ada gitu. Mustahil tidak ada di para Rasul. Nah, yang pertama dari sifat-sifat wajib ini adalah apa? Adalah sifat amanah. Dan amanah yang di sini bukan amanah amanah dalam bahasa Indonesia ya. Ini amanah bahasa Arab. Nah, apa yang dimaksud dengan amanah di sini? Amanah di sini artinya adalah pasti melakukan yang Allah perintahkan. Tidak mungkin mengkhianatinya. Tidak mungkin mengkhianatinya. Ini yang digarisbawahi. Secara lahir maupun batin. Karena apa? Eh, coba Allah
ini hadis, hadis itu. Kita umat Muslim itu mengetahui suatu hal itu halal, haram, halal, sunnah, makruh, mubah. Itu dari mana? Dari dalil-dalil, dalil-dalil syar'i. Nah, diantaranya itu adalah Alkitab, itu Al-Quran, lalu As-Sunnah, itu hadis. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah apapun yang datang dari Nabi, maupun itu perkataan, perbuatan, sifat, dan juga takrir. Apa itu takrir? Takrir adalah bisa kita bilang persetujuan lah. Itu ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi melihatnya, Nabi tidak melarang, Nabi tidak menyuruh. Itu yang dikatakan sebagai takrir. Nah, tadi semua yang datang dari Nabi, semua yang datang dari Nabi itu semuanya adalah dalil syar'i, adalah hadis, adalah dalil syar'i yang apa? Yang dari situ kita ngambil hukum. Jadi tidak mungkin dong Nabi eh, apa? Jadi ya bisa kita bilang gitu, bisa kita bilang apa? Semua yang dilakukan Rasul itu adalah wahyu dari Allah, itu perintah dari Allah. Jadi tidak mungkin gitu dengan perbuatan atau perkataan semuanya yang dari Nabi itu adalah perintah Allah. Itu Nabi jatuh pada hal yang Allah larang. Tidak mungkin. Kecuali apa? Jika ada apa ya? Korinah. Korinah itu apa? Korinah itu ada apa ya? Disclaimer atau ya pokoknya pengecualian lah, pengecualian untuk Nabi. Seperti apa? eh, menikahi istri lebih dari empat dan lain-lain gitu. Itu khusus untuk Nabi dan itu tidak disebut sebagai maksiat. Dan juga selain itu Allah juga mengutus para nabi ini sebagai teladan. Tidak dan Allah ini berkali-kali gitu menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Tadi seperti yang ayat di awal saya baca ya, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Uswah hasanah gitu. Dan Allah sudah apa sudah sudah bilang sendiri gitu di dalam Al-Qur'annya gitu. Jadi tidak mungkin gitu bagi para nabi untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan ya perintah Allah. Lalu selanjutnya adalah apa? Ada sidq atau biasanya kita sebut itu kalau di Indonesia adalah sidik. Yaitu apa? Itu jujur gitu. Yang dimaksud jujur ini apa? Kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan keadaan nyatanya gitu. Kesesuaian antara perkataan dengan kenyataan gitu. Jadi secara logika, menurut para ulama akidah, para nabi itu mustahil untuk berkata bohong. Kenapa? Menurut mereka, ini juga saya juga apa mengutip dari apa, saya juga mengambil dari kitab Hidayatul Murid ya, kayak karya Imam Al-Laqani tadi. Nah, para wajib ini kalau mereka tidak wajib, itu dia wajib itu pasti, tidak pasti sidq, tidak pasti ucapannya itu berkesesuaian dengan kenyataan. Berarti ada kemungkinan kalau beliau itu berkazib. Kazib ini bohong ya? Atau ketidaksesuaian antara ucapan dengan kenyataan gitu. Berarti ada kemungkinan gitu kalau kalau Nabi ini beliau tidak wajib sih itu berarti ada kemungkinan kalau beliau itu kadzib. Nah, kalau beliau ada kemungkinan kadzib, sedangkan Allah itu dalam apa? Allah itu sudah Allah itu sudah bilang atau bukan sudah bilang. Allah itu sudah ya bisa dibilang sudah bilang kalau para nabi ini itu jujur atau berbicara sesuai kenyataan dan Allah itu Maha tahu. Jadi kalau para nabi itu berbohong, jadi Allah tahu. Sedangkan apa ya? Pengiyaan atau pembenaran seseorang yang
pembenaran, ya, seorang yang tahu akan kebohongan seseorang, kebohongan seorang pembohong, tapi dia benarkan, sedangkan ia tahu bahwa ia bohong, itu adalah kebohongan. Dan kalau ini terjadi gitu, itu berarti kita menuduh Allah itu bohong gitu. Dan sedangkan itu mustahil gitu kan dalam akidah gitu. Kalau Allah itu berbohong. Nah, eh, maka dari itu jadi mustahil gitu dari apa? Dari tadi ya apa? Dari apa? Pengalasan atau apa? Argumentasi logika tadi gitu dari para ulama tadi. Jadi mustahil gitu. Kalau para rasul itu tidak sidak, tidak jujur, tidak berkesesuaian antara perkataannya eh, dengan kenyataan gitu. Nah, ini mohon maaf nih, mungkin agak agak rumit karena tapi ya karena memang apa masalah akidah gitu, agak tentang logika logika gitu. Jadi dan ya, tapi emang ini penting banget gitu buat kita ketahui. Nah, lalu juga selain itu ya, karena jika kalau para nabi ini bisa bohong, dan kalau sudah berbohong itu berarti udah nggak bisa dipercaya lagi gitu ucapannya. Nah, sedangkan beliau ini para para nabi alaihi musallam ini mereka di Allah utus untuk apa? Untuk agar bisa dipercaya dan diikuti umat manusia gitu. Jadi apa? Jadi kayak kayak Allah itu kayak kalau ini terjadi gitu, kalau ini terjadi seakan-akan Allah mengirim seseorang yang eh, ya pokoknya inilah tidak tidak pokoknya tidak sampai ke tujuannya gitu. Gitu. Sedangkan ya Allah Maha Kuasa. Nah, lalu selain itu bohong itu adalah suatu dosa. Dan jika dilakukan berulang-ulang, apalagi dalam hal-hal yang besar, itu adalah dosa besar. Nah, sedangkan para nabi ini, menurut ijma para ulama, itu bersih gitu dari dosa besar gitu. Dalam masalah sidq. Lalu dalam masalah fatona, fatona atau mungkin kalau bahasa Indonesianya gitu pintar gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan fatona? Fatona ada apa? Itu nabi bisa apa ya, berhujah. Nabi bisa berargumentasi, jago berargumentasi melawan argumen-argumen argumen-argumen batil para orang kafir gitu. Contohnya siapa? Contohnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Eh, kita pasti udah tahu semua gitu bagaimana cerdasnya Nabi Nabi Ibrahim itu seperti apa? Bagaimana dialog beliau gitu, dialog beliau, bagaimana beliau. Nah ini ada yang salah nih dengan kisah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak masyarakat yang masih jatuh dalam kesalahan ini, yaitu apa? Yaitu bilang kalau Nabi Ibrahim itu pernah mencari Tuhan dari kisah di mana beliau berdialog, oh ini bulan nih, ini pasti Tuhan saya. Dia apa? Oh ini bintang nih, ini dia Tuhan saya. Dia terbenam, dia berarti bukan Tuhan saya. Ini apa bulan? Tuhan saya lebih gede, terus terbenam. Ah, bukan berarti. Terus apa datang matahari yang begitu terangnya gitu. Ini pasti Tuhan saya nih, dia paling besar. Nah, tapi apa? Tapi juga terbenam lagi. Nah, dari situ baru Nabi Ibrahim sadar akan bahwa Tuhan itu Allah. Nah, ini adalah keyakinan yang salah gitu. Jadi para nabi itu para nabi itu terselamatkan. Tuh Allah para nabi Allah jaga dari kekafiran gitu. Dari sebelum maupun setelah kenabian. Nah, maka dari itu yang dialog yang tadi itu adalah bagaimana cara Nabi Ibrahim itu memperlihatkan kepada umatnya, kepada kaumnya, bagaimana sesatnya cara pikir logika mereka gitu. Gimana salahnya eh, ya logical fallacy mereka. Nah, lalu juga ada yang apa beliau apa tentang ya kisah bersama berhala gitu. Suruh setelah beliau menghancurkan berhala-berhala kaum kaum apa musyrikin, kaum kafir gitu, beliau suruh mereka bertanya kepada
apa berhala yang paling besar yang beliau kalungkan kapak itu yang menjadi saksi penghancuran itu. Suruh tanya, tapi oh, dia nggak tahu. Mereka mereka sendiri yang menjawab gitu. Kalau ya gimana bisa ditanyain gitu, dia nggak bisa ngomong gitu. Nah terus Nabi Ibrahim jawab lagi, ya kalau dia aja nggak bisa ngomong, nggak bisa memberi mudarat, nggak bisa memberi manfaat, kenapa kalian sembah? Gitu. Dan juga bagaimana dialog beliau dengan Raja Namrud, yang apa, Raja Namrud ini dia mengaku sebagai Tuhan, lalu Nabi Ibrahim bantah Tuhan itu harusnya bisa menghidupkan dan mematikan. Nah, lalu Raja Namrud membiarkan hidup seseorang dan juga membunuh satu orang lagi, masih ngeles gitu kan, ngeles, apa ya, melunjak gitu. Nah, tapi Nabi Ibrahim balas lagi dengan Nabi apa, apa Nabi, Tuhan saya bisa, Tuhan saya itu menerbitkan matahari dari timur dan membenamkannya di barat. Apakah kamu juga bisa gitu? Nah, makanya kan saya tantang kamu buat mendatangkannya dari barat gitu. Nah, lalu apa? Fabuhita ladzi kafar. Raja Namrud tadi nggak bisa jawab apa-apa. Nah, ini Fotona harus dimiliki oleh para nabi. Agar apa? Agar bisa menjawab argumentasi-argumentasi batil kaum kafirin. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah at-tabligh. At-tabligh itu apa? Rasulullah dan juga para nabi-nabi yang lain itu pasti pasti bakal menyampaikan semua yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Entah itu dari masalah kepercayaan maupun juga masalah ibadah. Dan ini juga sudah ijma para ulama gitu, akan kemaksuman beliau dari dosa menyembunyikan risalah dan juga mengurang-urangi penyampaiannya. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam menjawab tuduhan ini, tuduhan bahwa ada yang Rasulullah sembunyikan, itu beliau berkata, kalau saja Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyembunyikan sesuatu, pasti beliau akan sembunyikan. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Dan kamu Muhammad itu menyembunyikan dalam dirimu apa yang Allah tampakkan gitu. Juga kita menemukan gitu dalam dalam Al-Qur'an bagaimana Allah eh, apa ya, menegur gitu, menegur Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Nabi Muhammad gitu sebagai orang yang juga punya harga diri, kalau beliau tidak amanah, tidak tablik gitu, tidak menyampaikan semuanya yang Allah sampaikan, pasti bakal menyembunyikannya gitu untuk apa? Untuk menyelamatkan harga dirinya. Tapi Rasulullah tidak, semuanya beliau sampaikan apa yang Allah perintahkan. Nah, lalu sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil adalah sifat-sifat yang mustahil ada, yang tidak mungkin ada di para nabi dan rasul. Dan itu adalah apa? Itu adalah kebalikan dari sifat-sifat wajib tadi. Kebalikan dari amanah itu adalah khianat atau berkhianat gitu. Rasulullah tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan lain-lain. Lalu apa? As-sidq itu lawan katanya apa? Al-kadzib, yaitu kebohongan gitu. Tidak ketidaksesuaian antara ucapannya dengan kenyataannya. Ya, dan ini mustahil di Nabi gitu. Dengan dalil yang sama seperti sebelumnya. Juga lalu tadi apa, fatonah itu pintaran, dan Rasulullah juga mustahil untuk bodoh. Lalu juga apa, tabligh, Rasulullah mustahil untuk kitman, yaitu menyembunyikan sesuatu dari yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Nah, selain itu juga, itu Rasulullah juga mustahil kafir. Rasulullah dan para nabi yang lain gitu dalam sejarahnya, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ada
kaum kafirin yang ketika mereka diingatkan, mereka diajak kepada untuk memeluk Islam, itu tidak ada yang menjawab, lah kamu aja dulu juga pernah nyembah berhala, lah kamu aja dulu juga pernah nyembah dewa ini, lah kamu aja juga dulu nggak nyembah siapa-siapa. Tapi tapi ternyata tidak gitu dalam sejarahnya. Para nabi alaihi wassalam itu tidak pernah dibantah seperti ini oleh kaum kafirin gitu. Mereka hanya bisa membantah dengan bantahan-bantahan kosong itu yang tidak tidak logis sama sekali. Nah, lalu selain itu juga yang mustahil dari para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah mereka berdosa besar maupun kecil, sengaja maupun lupa, sebelum maupun setelah turunnya wahyu. Jadi dari lahir sampai wafat para nabi itu mustahil untuk berdosa besar maupun kecil, sengaja maupun lupa, sengaja maupun tidak sengaja. Itu mustahil. Lalu setelahnya itu ada lagi itu hal-hal aib-aib yang munafir. Yang munafir. Apa yang dimaksud dengan munafir? Itu aib-aib yang bikin orang itu lari. Orang itu nggak mau deket-deket gitu sama para nabi ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya itu orang tua yang buruk, eh, buruk tingkah lakunya, buruk riwayatnya gitu. Misalnya ibunya seorang apa seorang pelacur itu mustahil di para nabi gitu. Karena jika itu terjadi, para nabi ini nggak bakal ada yang mendengarin gitu. Juga mereka mustahil untuk terkena penyakit-penyakit yang eh, orang nggak mau deket-deket gitu. Seperti mungkin kusta, kusta orang nggak mau gitu sama sekali deket-deket gitu. Dan itu mustahil ada pada para nabi. Mustahil, yang dimaksud mustahil apa? Yaitu tidak mungkin ada para nabi. Nah, lalu ada apa? Ada sifat jais. Sifat-sifat yang bisa aja mungkin mungkin ada di diri para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan apa aja itu? Itu adalah hal-hal kemanusiaan yang selayaknya manusia. Itu beliau itu em, apa ya, butuh juga gitu. Kayak seperti lapar, tidur, minum, makan, dan juga menikah. Nah, tapi ada yang perlu perlu digarisbawahi gitu. Tidurnya beliau, laparnya beliau, minumnya beliau, makannya beliau, menikahnya beliau itu beda, beda sama sekali beda dengan kita yang manusia biasa gitu. Karena apa? Ketika Rasulullah tidur, batinnya itu tidak pernah tidur. Jadi yang raga saja yang tidur, mata saja yang merem. Tapi apa? Hatinya tetap terjaga. Lalu juga beliau juga bisa, juga mungkin untuk terkena musibah, tapi musibah-musibah yang tidak membuat lari seperti yang tadi-tadi yang saya sebutkan gitu, penyakit kusta dan lain-lain. Itu tidak mungkin beliau-beliau ini untuk tertimpa musibah. Dan bahkan dengan beliau-beliau tertimpa musibahnya ini, itu bisa menjadi poin plus juga gitu untuk mereka dalam berdakwah. Jadi mungkin para apa para pengikutnya itu menjadi lebih relate kepada beliau-beliau ini. Terus juga para pengikutnya itu apa? Menjadi lebih sabar lagi. Jika para nabi aja seperti ini, bagaimana dengan kita? Gitu. Dan juga bahkan ada juga para nabi yang sampai pengikutnya yang durhaka bunuh gitu seperti Nabiullah Yahya dan juga Nabi Isa dan juga para nabi Bani Israel itu banyak banget yang mereka bunuh. Juga apa itu mungkin saja terjadi di hak para nabi. Nah, lalu setelah kita tahu sifat-sifat beliau, apa beliau gitu, lalu apa aja hak-hak yang para Rasul alaihi salatu wassalam ini punya pada kita gitu. Apa yang Allah tuntut kepada kita sebagai kaum muslimin untuk kita berikan kepada para rasul ini gitu.
apa yang wajib kita berikan kepada para rasul dengan kita mengikuti mereka gitu. Apa aja? Yang pertama tentu saja adalah untuk kita mengimani mereka. Apa yang dimaksud dengan kita mengimani mereka? Yaitu kita mengiyakan bahwa kita membenarkan dalam hati dan juga perkataan dan juga perbuatan bahwa Rasul alaihi salatu wassalam itu beliau adalah utusan Allah, dan juga kita mengimani semua apa yang beliau bawa, semua yang sahih, semua yang benar itu datang dari beliau, itu kita imani. Rasulullah bilang kalau Rasulullah alaihi salatu wassalam bilang kalau beliau habis pulang dari Baitul Maqdis, habis apa Mi'raj ke langit ketujuh dalam semalam, itu kita iya kan. Karena apa? Karena kita mengimani beliau. Rasulullah bilang ini, kita iya kan. Rasulullah bilang kalau beliau itu punya telaga Al-Kausar di akhirat, itu kita iya kan. Karena apa? Itu sudah hak beliau untuk kita mengimaninya. Kenapa? Karena pertama kita sudah mengimani bahwa Allah itu kita. Kita mengimani bahwa Allah itu maha tahu, kita mengimani bahwa Allah itu maha benar, kita mengimani bahwa Al-Quran itu firman Allah gitu. Nah, sedangkan dalam firmannya itu Allah menyuruh kita untuk beriman kepada Rasulnya gitu. Kalau ada kalau ada ya ayyuhalladzina aminu billah, itu pasti ada apa? Ada billahi wa bi rasulihi. Dan juga di hadis itu, di hadis ya, di hadis Umar bin Khattab yang membicarakan tentang rukun Islam, juga rukun iman, dan juga ihsan dan juga hari akhir. Itu Rasulullah juga menyebutkan gitu. Di antara rukun iman itu adalah apa? Antuk minabillah wal malaikatihi wa rusulihi tadi. Wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa antuk minabil qadri khairi wa syarri. Tadi ada bi rusulihi. Kita harus mengimani Rasul. Itu secara dalilnya. Secara dalil teksnya gitu. Kalau secara logikanya gitu, logikanya apa? Kita sudah mengimani Allah, Allah bilang kalau Rasul ini harus diimani, ya berarti kita imani gitu. Ya bisa enggak. Terus juga para nabi ini, Allah ini sudah mengisbat, sudah apa ya, bilang gitu. Allah sudah bilang kalau ini adalah Rasulku, ikuti apa yang apapun yang ia katakan dengan apa, dengan bagaimana Allah memberi para para nabi ini mukjizat-mukjizat gitu. Dan dengan Allah memberi para nabi ini mukjizat, itu berarti apa Allah udah bilang kayak gitu dan kita harus mengimaninya gitu. Karena keimanan apa? Karena keimanan kita kepada Allah. Itu jalan logikanya. Dalilnya tadi. Nah, lalu hak yang kedua adalah apa? Adalah untuk ditaati. Dan apa yang dimaksud dengan taat di sini? Yang dimaksud dengan taat adalah apa? Adalah mengikuti apa-apa, menjalani apa-apa yang beliau alaihi salatu wassalam perintahkan, dan juga apa-apa ya, menjauhi apa-apa yang beliau larang. Nah, eh, apa dalil dari itu semua gitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata gitu pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ya ada ini, saya kasih itu di slide hadisnya. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku dari dari Sayyidah Khadijah sampai nanti hamba terakhir hamba terakhir yang apa mengimani Rasul itu semuanya masuk surga kecuali yang nggak mau, kecuali yang menolak. Nah, terus para sahabat yang hadir waktu itu bingung nih, lah kok bisa gitu? Emang ada gitu yang nggak mau masuk surga gitu kan? Padahal udah dijamin sama Rasul, kul ummati itu kulun jannah, semua umatku masuk surga.
Kok bisa gitu? Ada yang nggak mau. Nah, lalu para sahabat ini beliau bertanya gitu, ya Rasulullah, waman ya bah, Rasulullah, ini siapa yang nggak mau untuk masuk surga? Nah, Rasulullah menjelaskan gitu, man ata'ani dakhala jannah. Siapapun yang taat kepadaku itu akan masuk surga pasti. Waman asani faqad aba. Nah, nah, barang siapa yang mendurhakaiku, yang tidak ikut perintahku, yang melakukan apa-apa yang aku larang, faqad aba. Mereka itulah yang menolak gitu. Nah, jadi apa? Jadi apa? Kenapa kita harus wajib taat? Karena apa? Karena tadi kalau mau masuk surga ya harus taat pada Rasul. Nah, lalu hmm, eh, mohon maaf, mungkin saya izin ke kamar mandi dulu ya, Mbak Nikmah. Baik, Bapak Ibu, saudara semuanya, bagi yang belum mengisi presensi, sembari kita menunggu Mas Syahid, Mas Syauki Syahid, silakan monggo untuk mengisi presensi yang sudah kami share di kolom chat Zoom. Nanti insya Allah untuk materi dan video rekaman bisa didapatkan. Ya, insya Allah nanti ada ini, Bapak. Sesi tanya jawab atau juga bisa juga untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oh, nanti kita akan ada sesi tanya jawab, bisa raise hand nanti atau open mic. Dari kota mana saja ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini kalau di Jogja masih lama ini untuk waktu maghrib ini. Masih cukup lama.
Baik, mohon maaf. Nah, ini karena di sini apa masih sangat dingin ya, jadi Allah. sering ya kebetulan ke kamar mandi gitu. Oke, baik. Mungkin kita lanjutkan ya. Tadi sama taat ya, taat. Nah, lalu di hadis lain gitu, Rasulullah, oh ya, gini. Eh, Abu Hurairah itu pernah sewaktu-waktu beliau ziarah ke makam. Nah, beliau menyebutkan suatu hadis tentang sifat bukan Abu Hurairah, Rasulullah. Rasulullah dengan dihadiri Abu Hurairah itu Rasulullah itu keluar ke makam. Nah, beliau di sana beliau menyebutkan bagaimana sifat-sifat umatnya gitu. Umatnya itu yang kayak gimana sih? Nah, lalu beliau bersabda, "Fala yudadanna rijalun min haudi kama yudadul ba'irud dhal." Faunadihim ala halumma. Nah, apa kaum kaum muslimin ya? Ini secara maknanya itu kaum muslimin itu nanti di akhirat itu bakal dipanggil-panggil sama Rasulullah SAW ke telaganya di sana, telaga Al-Kautsar. Bahkan Rasulullah sampai apa eh, berteriak-teriak gitu, ala halumma, sini semua. Gitu. Sampai kalau ada orang yang dibilang gitu, fayuqalu innahum qad baddalu ba'dak, faqulu fasuhqan, fasuhqan. Nah, nah tapi kalau ada yang sampai apa, sampai mengubah mengubah sunnahnya atau menjadi ahlu bid'ah lah bahasanya gitu, itu bakal apa? Bakal diusir sama Rasul dari telaganya. Fasuhqan, jauh-jauh gitu. Nah, itu ya. Jadi apa? eh, Wajibnya Rasul itu untuk ditaati. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul beri itu ambil, yang Rasul larang itu tinggalkan. Tuh. Lalu yang ketiga itu adalah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti al-iqtida, berkedua, meneladani gitu. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan, dalam setiap apa akhlak gitu, nilai moral. Nah, suatu waktu Abdullah bin Umar itu pernah menggiring untanya ke suatu. Nah, lalu orang-orang yang ada di sana yang melihat beliau ini nanyakan gitu, "Eh, ya apa Sayyidina Abdullah bin Umar nih, Anda kenapa kenapa naro apa kenapa bawa unta Anda ke sini gitu?" Nah, lalu beliau menjawab, "Ah, nggak tahu gitu, la adri, saya tidak tahu. Saya cuma waktu itu dulu pernah melihat Rasulullah melakukan ini, maka saya pun melakukannya." Ini para sahabat dalam mengikuti para nabi, mengikuti Rasulullah SAW, bahkan dalam tempat unta. Dan juga Sayyidina Abu Bakar gitu sebagai apa eh, apa ya bisa dibilang, tidak ada sunnah, tidak ada hal yang tidak pernah tidak ada hal yang pernah dilakukan Nabi tidak pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, "Lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir. Inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azir." Saya takut nih. Saya takut apa? Tidak pernah ada hal yang pernah dilakukan Rasul yang tidak saya lakukan. Karena apa? Karena apa? Karena saya takut kalau ada satu saja yang tidak saya lakukan, tuh saya menjadi sesat.
saya tidak menjadi bagian dari yang minum dari telaga Rasul. Nah, itu kehati-hatian para sahabat dalam mengikuti Nabi, dalam soal ini, dalam semua hal. Nah, lalu selanjutnya adalah eh, cinta. Sebentar ya. Cinta. Dalilnya apa? Waktu surat At-Taubah ayat 24. Dan juga apa? Hadis Sayyidina, yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas, yaitu pada suatu waktu Nabi Muhammad SAW berkata, tidak beriman kalian sebelum aku lebih kalian cintai dibanding anak kalian, bapak kalian, wana ajmain, dan manusia seluruhnya. Kalian iman kalian belum sempurna jika aku Nabi Muhammad SAW itu bukan jadi hal yang paling dicintai, orang yang paling dicintai gitu. Bahkan dibanding anaknya, dibanding bapaknya, dan juga seluruh umat manusia. Lalu di sini kita menemukan Sayyidina Umar, yang beliau itu apa? Tadi seperti yang di kisah di awal gitu. Beliau bilang kepada Rasul, kalau cinta saya ini tidak ada orang yang setelah diri saya, tidak ada orang yang lebih saya cintai dibanding engkau, ya Rasulullah gitu. Tapi ya Rasulullah menyuruh untuk agar Rasulullah yang paling dicintai dibanding, bahkan dibanding diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidina Umar yang tahu makanannya Rasul, sudah menemani Rasul kemana-mana, itu ya ya benar ya Rasulullah, kau lebih saya cintai dibanding diri sendiri. Dan juga ada kisah seorang wanita Ansor setelah Nabi dan para sahabat itu apa ya, menerima kalah di perang Uhud. Bahkan Nabi sampai cedera, sampai wajahnya terluka. Itu ada 80 sahabat itu yang meninggal di perang Uhud. Nah, salah tiga ya, di antara tiga sahabat yang meninggal waktu itu adalah bapak, suami, anak dari seorang wanita Ansor ini, dari seorang sahabiah ini. Jadi semua keluarganya itu tuh habis dibunuh oleh kaum musyrikin. Habis habis syahid di medan peperangan Uhud. Nah, tapi setelah mendengar kabar syahidnya keluarga keluarga iya, keluarga si wanita ini, beliau apa yang beliau ucapkan gitu? Beliau nggak nyari bapak dia, nggak nyari bapak beliau, nggak nyari anaknya, nggak nyari suaminya. Tapi apa? Bagaimana kabar Rasulullah? Apakah beliau selamat? Apakah ini? Apakah ini? Beliau nggak bisa tenang, beliau nggak bisa tenang kalau belum ketemu dengan Rasulullah gitu. Jadi setelah mendengar meninggalnya, setelah habisnya keluarga beliau, yang beliau pikirkan hanya apa? Hanya Rasulullah. Yang lain tidak berharga dibanding Rasulullah itu sendiri. Nah, lalu dengan apa semua ini gitu, dengan semua ini, apakah kita bisa gitu dengan tadi apa kisah sahabiah tadi ya? Apakah kita bisa menyaingi mereka mereka semua gitu dalam apa dalam cinta kepada Nabi ini? Nah, ternyata Rasulullah bilang mungkin mungkin tidak benar-benar menyaingi gitu, tapi juga tetap di makanan yang tinggi. Rasulullah pernah bilang, di antara orang yang paling cinta, yang paling besar cintanya kepadaku adalah orang-orang yang datang setelahku dan belum pernah bertemu denganku gitu secara maknanya. Dan gimana ya? Ya begitu. Jadi kita juga bisa gitu untuk apa ya, menjadi bersama beliau, bersama Rasul di surga karena kecintaan kita kepada beliau.
Nah, lalu tanda cinta. Gimana tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Apakah dengan apa gitu. Nah, bagaimana caranya? Menurut Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Ashifa fi Ta'rifi Hukukil Mustafa yang tapi saya hanya menukil dari muktasornya atau ringkasannya yang ditulis oleh apa Dr. Murabbi atau Murabba itu beliau berkata gitu. Tandanya apa? Tandanya adalah kita mengikuti Nabi. Alik tidak bin Nabi. Alaihi salatu wassalam. Mengikuti Nabi di setiap apa perkataan, perbuatan dan moral etika gitu. Dan mengikuti ini ya, itu wah, bukan berarti kalau kita berbuat maksiat gitu, tidak melakukan apa yang Nabi perintahkan kan berarti tidak melakukan sunnah, tidak melakukan apa itu bukan berarti kita tidak cinta. Tapi apa? Bisa aja juga tetap cinta. Eh, Seseorang Nabi waktu itu pada suatu hari gitu, Nabi pernah mencambuk seorang sahabat. Karena apa? Karena beliau mabuk, beliau ketahuan mabuk. Akhirnya apa? Beliau dicambuk. Lalu sahabat-sahabat lain yang menyaksikan cambukan itu mencelanya. Nah, ini gimana sih? Kok bisa mabuk gitu? Dosanya banyak banget atau apa gitu. Secara maknanya gitu. Nah, tapi apa? Tapi Rasulullah melarang para sahabat ini untuk berkata seperti itu. Dia bilang, secara maknanya ya, kalian jangan begitu. Gitu. Ini eh, dia begitu-begitu, tapi apa? Cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu yang menyelamatkannya. Dan masalah tentang cinta Nabi itu menyelamatkan ya. Itu bisa kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas gitu. Seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau malah bertanya. Beliau tiba-tiba bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kiamat itu kapan sih ya Rasul gitu. Nah, Rasulullah SAW dengan kebijaksanaannya itu bukan jawab kapan, di mana, apa, tapi apa beliau eh, apa ya menjawab dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh orang ini gitu. Ma'adat apa yang sudah kau siapkan untuk menyambut hari akhir ini? Nah, sahabat tadi menjawab, ma'adatulaha illa lah ma'adatulaha min katsiri salatin wala shaumin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulah. Aku nggak nyiapin apa-apa gitu. Nggak nyiapin banyak sholat, nggak saum, nggak puasa, nggak banyak saum, nggak banyak zakat, nggak banyak sedekah gitu. Yang dimaksud nggak banyak itu bukan berarti enggak ya, tapi nggak banyak aja gitu. Yang wajib-wajib tetap dilakukan. Ini kan para sahabat gitu, beda. Walakin nih, uhibbullah wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, akhirnya Rasul pun menjawab, anta ma'aman ahbab. Kau, wahai sahabat, itu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Nah, sahabat di sini mencintai siapa? Mencintai Allah dan Rasulnya. Maka dari itu apa? Ketika di hari akhir, akan bersama dengan Allah dan Rasulnya. Nah, baik. Lalu selanjutnya adalah banyak minatnya gitu. Para sahabat waktu dulu setelah wafatnya beliau, alaihi salatu wassalam, itu setiap kali mendengar nama Nabi alaihi salatu wassalam, itu khusyuknya bukan main. Eh, mereka bergetar, mereka menangis gitu. Karena apa? Karena ingat kepada beliau. Ketika berperang bersama beliau, ketika diajari apa-apa dari beliau.
ketika disapa oleh beliau, ketika salaman oleh beliau, ketika diimami oleh beliau, itu semuanya semuanya ketika mendengar nama Muhammad SAW itu langsung masuk semua ke apa ke benak mereka semua gitu. Jadi apa? Jadi bergetar dan juga nangis saking rindunya. Dan juga lalu selanjutnya tanda cinta kita kepada Nabi adalah apa? Adalah kita mencintai hal-hal yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah para ahlul bait gitu. Yang itu mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu mencintai Sayyidah Fatimah, anaknya, radhiyallahu anha. Jika ada yang membuat Sayyidah Fatimah marah, itu juga membuat Rasulullah marah. Jika ada yang membuat Sayyidah Fatimah suka, itu membuat Rasulullah suka. Itu begitu terus ke bawahnya gitu. Kan soalnya mesti Sayyidah Fatimah nggak mau anaknya kenapa-napa. Anaknya Sayyidah Fatimah, Sayyidina Husain bin Hasan nggak mau anaknya kenapa-napa gitu. Terus 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 ke bawah. Jadi apa? Jadi dengan apa rantai tadi, nggak mau kita harus mencintai Ahlul Bait kalau kita ingin mencintai Rasul dan juga dicintai Rasul gitu. Dan juga ini termasuk ummahatul mukminin, para istri para nabi gitu. Lalu juga para sahabat gitu. Para sahabat, orang-orang yang sudah apa membersamai Nabi sejak beliau di Makkah, sejak beliau dicaci, dimaki oleh para kaum musyrikin Quraisy, terus beliau di Madinah melindungi beliau dari pedang-pedang para kafir Quraisy, dari panah-panahnya, dari apa, dan juga menjadi apa utusan-utusan Rasul dalam meng- melancarkan dakwah gitu, menyebarkan dakwah yang ke tempat lebih luas lagi gitu. Para sahabat, man adahum faqad adani. Siapa yang sudah melukai mereka itu sudah melukai saya. Gitu. Kita harus juga mencintai para sahabat. Dan juga selain itu juga adalah membenci yang Rasul benci. Dan ini sudah logika gitu kan. Sudah logika gitu. Kalau kita mencintai seseorang, harusnya tandanya itu kita juga membenci apa yang dia benci. Selama kebenciannya itu logis gitu. Dan sedangkan Rasul itu nggak mungkin benci kalau nggak karena Allah. Nah para sahabat itu dalam perang-perangnya, perang Badar, perang Uhud, perang apa, itu apa mereka memerangi para keluarganya sendiri, memerangi bapaknya, memerangi anaknya, memerangi sepupunya, memerangi apa saudaranya, itu apa demi Rasul. Bahkan nggak sedikit mereka membunuh para keluarga yang terdekat ini dengan tangan sendiri, dengan tangan mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Gitu. Terus selanjutnya apa? Adalah mencintai Al-Quran, mencintai apa yang Rasulullah bawa itu Al-Quran itu sendiri. Lalu kedua, yang terakhir apa? Itu mencintai umatnya, umat yang Rasulullah sangat cintai ini gitu. Jadi kalau kita cinta Rasul, kita juga mencintai umatnya. Lalu selanjutnya setelah cinta, itu adalah kita mengagungkan Rasul. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 22 sampai 4. Waktu itu ada utusan dari Bani Tamim, kedutaan dari Bani Tamim itu datang ke Nabi gitu. Dan mereka nggak sopan gitu. Mereka manggil Nabi apa? Ya Muhammad, ya Muhammad, tanpa selawat, tanpa Rasul, tanpa Nabi, tanpa Sayyidina gitu. Nggak sopan, teriak-teriak lagi. Nah, makanya apa? Allah turunkan ayat ini gitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Jangan mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Bahkan di akhir ayat itu eh, Allah apa menyebutkan kalau apa ya? Yang menyebutkan kalau orang-orang yang nggak sopan sama Nabi ini disebut apa? Disebut fasik gitu. Nah, lalu
Ada dari surat Al-Fatih ayat 9. Litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, wa tu'azziruhu. Nah, menurut Ibnu Abbas, wa tu'azziruhu ini apa? Itu adalah eh, apa menghormatinya, eh, mengagungkannya. Dan bahkan Al-Mubarrid, seorang ulama bahasa bahasa Arab itu bilang kalau wa tu'azziruhu itu adalah al-mubalaghah fi eh, at-ta'zim gitu. Jadi mengagungkannya itu sampai ke derajat mubalaghah gitu. Nah, bagaimana para sahabat mengagungkan Rasul? Para sahabat ketika mereka sedang bermajelis gitu, sedang melingkar, ngobrol atau apa. Ketika Rasul tiba-tiba datang, itu para sahabat nggak berani buat mengangkat kepala. Hanya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar yang berani untuk memandang Nabi gitu. Sedangkan sahabat-sahabat lain itu sama sekali tidak berani. Bahkan kata Sayyidina Usama bin Syarif, salah seorang sahabat juga, radhiyallahu an, itu mereka, para sahabat ini, seperti di atas kepala mereka itu ada burung. Sama sekali nggak bergerak. Nggak berani bergerak. Karena apa? Karena saking tahunya bagaimana kedudukan Nabi. Lalu selanjutnya tentu saja adalah kita terus menerus untuk berselawat kepada Nabi. Dalilnya jelas sekali. Ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi. Ini di ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan selawatnya Allah itu sebagai yubarikun atau memberi berkah gitu, memberkahi. Dan apa? Dan Al-Mubarrid itu menafsirkannya sebagai at-tarahum, yaitu memberi rahmat kepada Nabi gitu. Dan selawatnya malaikat itu meminta agar Allah memberi rahmat kepada Nabi. Nah, gitu. Soalnya kan as-sholah itu secara bahasanya kan artinya doa gitu. Di doa gitu. Doa agar Nabi ini diberi rahmat. Dan juga kita kalau berselawat itu yang dimaksudkan adalah agar berdoa agar Allah memberi rahmat atau memberi berkah kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dan juga selain itu Rasulullah pernah bersabda gitu. Man shalla alayya salatan wahidatan, pokoknya kalau kita itu berselawat kepada Nabi itu cuma sekali, Allahumma sholli ala Muhammad, itu Rasulullah akan berselawat kepada kita 10 kali, 10 kali gitu. Rasulullah akan memintakan agar kita diberi rahmat, agar kita diberi berkah 10 kali. Dan juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, "Raqima anfu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya." Raqima anfu tuh hidungnya kena tanah gitu. Hidungnya kena apa? Hidungnya kena tanah. Dengan makna maksudnya hina gitu. Hina, hina orang yang namaku disebutkan tapi dia tidak bersolawat kepadaku gitu. Hina. Maka dari itu apa? Salawat ini dihukumi oleh para ulama sebagai uh, sebagai ibadah yang wajib, dan bermacam-macam ulama gitu. Walaupun ini ada berbagai pendapat gitu. Kalau misalnya seperti Imam Syafi'i gitu, itu berselawat yang wajib adalah di waktu duduk tasyahud akhir di antara tasyahud dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dibaca setiap sore, dibaca apa? Setiap pagi dan sore 10 kali. Rasulullah akan bersolawat pada kita sebanyak, ya silahkan dikalikan sendiri. Nah, dengan setelah apa?
Dan apa kita udah dengar kan Rasulullah punya sifat-sifat yang agung. Beliau punya hak-hak yang sangat banyak kepada kita untuk dicintai, untuk ditaati, untuk diagungkan, untuk diberi selawat setiap hari gitu. Emang apa sih itu yang membuat Rasulullah sampai setinggi ini derajatnya gitu? Dia antara kaum muslimin, di antara umat manusia gitu. Apa? Apa yang membuat beliau derajatnya sangat tinggi eh, seperti ini gitu? Nah, itu pertanyaan ini akan terjawab di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya untuk penyampaian sore ini ya. Kalau di sini masih siang, terima kasih sudah yang kepada yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Muhammad Syauki Sahid atas tema yang sangat menarik pada kesempatan sore hari ini. Insya Allah dari apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sharingkan, kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu ya yang mungkin sebelumnya kita belum tahu dan alhamdulillah kita jadi tahu tentang bagaimana perjalanan daripada Nabi kita Rasulullah SAW. Oke, baik ini Mas Syahid ini sepertinya tadi ada dari salah satu peserta kita dari Bapak Aji Juanda. Nah, ini boleh bertanya apa? Kita ada kesempatan untuk sesi diskusi sebentar mungkin. Mas, Mas. Baik, silakan. Silakan Bapak atau Kakak Aji Juanda jika masih ada yang tanyakan, monggo. Jam berapa sekarang Mas Syahid di situ? Kalau di sini 12.45 ya. Mungkin Ah, kalau di insya Allah Indonesia berarti 5.45. 5.45. Betul nih. Apa sudah ini, sudah azan? Belum, masih sebentar lagi kalau di Jogja Oh, masih sebentar sebentar lagi. lagi. Sekarang ngabuburit kita. Betul. Silakan Pak Aji atau Kak Aji jika ada yang tanyakan, atau mungkin teman-teman yang lain. Nah, sepertinya sudah beberapa yang izin karena mungkin sudah memasuki waktu maghrib di area masing-masing. Silakan jika ada, mungkin jika tidak ada akan kita cukupkan Bapak Ibu. Alhamdulillah ini kalau untuk di Jogja masih beberapa menit lagi, Mas. Mungkin kita akan cukupkan dulu Mas Syauki sebelum insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis nih. Oke, Ya, Mbak. oke. Insya Allah. Oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Syauki Syahid, Mas Muhammad Syauki Syahid yang sudah memberikan beberapa ilmu-ilmu baru kepada kita semuanya, sehingga insya Allah harapannya seperti yang kita inginkan bahwa kita bisa mendapatkan materi-materi tentang perjalanan Rasulullah dari sumber yang memang kredibel gitu nih Bapak Ibu semuanya dan karena beliau juga memang merupakan mahasiswa di Al-Azhar Kairo jadi memang sesuai dengan jurusan dari beliau dan insya Allah nanti juga kita masih akan bertemu lagi kepada ke beliau di hari Kamis dan juga Bapak Ibu kami persilahkan untuk bergabung kembali besok di hari Kamis di jam yang sama di 14.00 dan juga melalui link yang sama. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Syahid dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kajian Sirah di sore hari ini dan semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Baik, sebelum acara ini kami tutup, kami juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama membersamai mungkin banyak kehilafan, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sungguh kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Baik, marilah acara kita pada kesempatan sore hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Mas Syahid, terima kasih Mbak, Bapak Ibu. sama-sama, Mbak. Selamat menunggu waktu berbuka dan selamat menikmati aktivitas. Oke.